Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sosok waliullah yang satu ini. Beliau adalah rajanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal di kalangan para sufi ahli tasawuf sampai saat ini karena kealiman dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga memiliki banyak sekali karomah yang luar biasa. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bernama lengkap Muhyi ad-Din Abu Muhammad Abdul Qadir Ibni Abi Shalih Zaudos Al-Jailani dari negeri Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika diurutkan ke atas, maka akan sampai ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sejak kecil dididik dalam lingkungan keluarga sufi dan dibesarkan dengan kajian agama Islam yang kuat, sehingga terus mematangkan kekuatan batin yang dimilikinya dengan mengaji sejak berusia 10 tahun. Di usia 18 tahun, ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu ke berbagai ulama besar di sana. Baghdad merupakan tempat berkumpulnya para ulama besar, sehingga tak heran dari sinilah yang menjadikan beliau ulama hebat serta rajanya para wali Allah yang masyhur hingga saat ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal sebagai pendiri sekaligus penyebar salah satu tarekat terbesar di dunia bernama Thariqat Qadiriyah. Menurut kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jumlah karomah dan keajaiban luar biasa yang dimiliki beliau sangat banyak sekali. Kelebihan ini semata-mata adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala atas keistimewaan beliau. Lalu seperti apa kisah karomahnya? Tonton video ini sampai selesai. Yang pertama, membunuh dan menghidupkan burung. Pada suatu hari ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majelis, seekor burung terbang di udara di atas masjid itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang mengganggu majelis itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga burung itu jatuh ke atas majelis itu dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu. Lalu disambungkanlah kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di majelis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkan melalui tangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, dililit seekor ular saat mengaji. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengaji di majelis beserta murid-muridnya. Tiba-tiba muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di masjid itu pun berlari tunggang langgang ketakutan. Tetapi Syekh Abdul Qadir hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan merayap-rayap di badannya. Setelah itu ular itu naik pula ke lehernya. Namun Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia seperti berbicara dengan Syekh Abdul Qadir. Setelah itu ular itu pun menghilang. Kami pun lantas bertanya kepada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga, melayang di udara saat berdakwah. Al-Khattab, pembantu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, suatu hari ketika Syekh sedang memberikan ceramah, beliau tiba-tiba naik beberapa langkah ke angkasa dan beliau berkata, "Wahai Israel, berhentilah dan dengarkanlah kata-kata Sang Muhammad." Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya semula. Ketika beliau diminta untuk menjelaskan kejadian tersebut, beliau menjawab, "Abu Al-Abbas Al-Khidir berada di atas sana. Tadi ia sedang melintas di majelis kita ini. Maka aku memintanya berhenti dan berkata kepadanya apa saja yang aku dakwahkan kepada kalian semua." Yang keempat, melempar perampok dengan sandal. Pada 3 hari bulan Safar, kami murid Syekh berada di sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada waktu itu. Syekh sedang mengambil wudhu dan memakai sepasang trompa. Setelah selesai menunaikan sholat 2 rakaat, dia bertempik dengan tiba-tiba dan telah melemparkan salah satu dari trompa-trompa itu dengan sekuat tenaga sampai tak nampak lagi oleh mata. Selepas itu, dia bertempik sekali lagi, lalu melemparkan trompa yang satu lagi.
Kami yang berada di situ pun melihat dengan ketakjubannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menanyakan maksud semua itu. 23 hari kemudian, sebuah kafilah datang untuk menziarahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka membawa hadiah-hadiah untuknya, termasuk baju, emas, dan perak. Dan yang anehnya, termasuk juga sepasang trompa. Apabila kami amat-amati, kami telah melihat trompa-trompa itu adalah trompa-trompa yang pernah dipakai oleh Syekh Abdul Qadir pada masa dahulu. Kami pun bertanya kepada ahli-ahli kafilah itu, dari manakah datangnya sepasang trompa itu? Inilah cerita mereka. Pada 3 hari bulan Safar yang lalu, ketika kami sedang di dalam satu perjalanan, kami diserang oleh satu kumpulan perampok. Mereka telah merampas semua barang-barang kami dan membawa barang-barang yang mereka rampas itu ke suatu lembah untuk dibagi-bagikan di antara mereka. Kami pun berbicara sama sendiri dan mencapai satu keputusan. Kami lalu menyeru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar menolong kami. Kami juga telah bernazar, apabila kami sudah selamat, kami akan memberinya beberapa hadiah. Tiba-tiba kami mendengar satu jeritan yang amat kuat sehingga menggegerkan lembah itu. Dan kami lihat di udara ada satu benda yang sedang melayang dengan sangat cepat sekali. Beberapa waktu kemudian terdengar satu lagi bunyi yang sama, dan kami lihat satu lagi benda seumpama tadi yang sedang melayang ke arah yang sama. Selepas itu kami melihat perampok-perampok itu berlari lintang-lantang dari tempat mereka sedang membagikan harta rampasan itu, dan meminta kami mengambil balik harta kami karena mereka telah ditimpa suatu kecelakaan. Kami pun pergi ke tempat itu. Kami lihat kedua orang pemimpin perampok itu telah mati. Di sisi mereka pula ada sepasang trompa. Inilah trompa-trompa itu. Yang kelima, wanita cantik dicuri jin. Pada suatu hari pada tahun 537 Hijriah, seorang laki-laki dari kota Baghdad datang bertemu dengan Syekh Al-Jailani dan berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik diterbangkan dari atas anjungan rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karh. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian gariskan satu bulatan di sekelilingmu di atas tanah. Kalau engkau membuat garisan, ucapkanlah Bismillah, dan di atasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin dengan berbagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut. Apabila waktu telah fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu. Katakan kepadanya, yang aku telah menyuruhmu engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuan itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir itu. Beberapa waktu kemudian datanglah jin-jin yang mencoba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintas garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu pun telah menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu pun turun dari kudanya dan terus menguju bumi. Kemudian Raja Jin itu duduk di atas bumi disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu Raja Jin itu bertanya masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian dibawalah ke hadapan Raja Jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina bersama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu bertanya, "Kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu dia ini berada di bawah naungan Al-Qutub?" Jin lelaki dari negara Cina itu mengatakan bahwa dia jatuh cinta dengan anak manusia itu. Raja Jin itu pula memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya. Dan jin dari negara Cina itu dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Raja jin itu lalu berkata, "Sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir bukan saja Al-Qutub bagi umat manusia, bahkan juga bagi seluruh bangsa jin." Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah 5 karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang luar biasa. Untuk kisah selanjutnya akan saya buatkan pada sesi part 2 di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kisah manaqib ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tinggalkan like dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini ya, agar channel ini semakin bermanfaat untuk masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.